Hai teman-teman, gimana Septembernya? Di bulan September itu di aku tuh ya kerasanya cepet banget, kayak nggak kerasa tiba-tiba udah di akhir bulan aja gitu. Yang mana artinya adalah waktunya aku share energi update untuk Oktober, tapi aku telat karena aku benar-benar nggak sempat kemarin di akhir September agak macem-macem gitu ya yang terjadi. So seperti biasa di sini aku share sesuai yang aku dapat aja ya, teman-teman ya, bukan secara astrologi. Semoga berkenan. Sebelum aku masuk ke tema besar Oktober, yaitu integrasi dan penyelarasan, dan ini juga adalah tema dari sesi Reiki di Ten Portal nanti, aku mau recap sedikit tentang flow energinya ya, teman-teman ya. Sejak beberapa bulan lalu, mungkin khususnya sejak Mei, energinya memang bisa terasa turbulence ya, di momen-momen tertentu gitu. Banyak purging, revelation, pelepasan, decluttering, closure, dan lain-lain. Nah, di Oktober ini adalah saatnya kita menyatukan segala pelajaran, pengalaman, wisdom, dan insights dari bulan-bulan sebelumnya, dan menata ulang hidup kita untuk akhirnya di November bisa kita wujudkan dalam tanda kutip sebagai sebuah awalan baru gitu teman-teman dan atau expansion dari yang udah dijalani atau dirintis sebelumnya. Jadi Oktober ini bisa dibilang adalah jembatan teman-teman, di mana kita menutup siklus lama dengan lebih rapi gitu ya. Ya ibaratnya kayak di finalize gitu atau dipoles supaya tertutup dengan paripurna. Mulai menyusun fondasi untuk awalan baru atau expansion itu tadi, dan juga menyelaraskan tubuh, jiwa, dan energi untuk shifting ke frekuensi baru. Ibaratnya gini teman-teman, kalau kita mau traveling, nah sampai September kemarin tuh kita kayak ngebersihin koper gitu. Barang-barang di koper sisaan atau peninggalan dari trip sebelumnya kita singkirin dan kopernya kita bersihin. Oktober ini dimana kita make sure kopernya udah siap pakai. Dan mulai ngepak barang-barang untuk trip berikutnya. Dan juga ngecek lagi apakah yang mau kita bawa ini udah sesuai dengan trip kita berikutnya. Misalnya gini, kita mau pergi ke suatu tempat saat summer gitu ya. Dan tempatnya tuh panas. Nah apa iya kita mau bawa winter coat, sweater, atau jaket tebel gitu kan enggak ya. Nah, kalau nggak dicek dan kita nggak sadar ngebawa barang yang nggak sesuai gitu kan akhirnya kayak cuman ngeberatin koper aja. Nah, November adalah dimana kita mulai tripnya nih dengan si koper baru ini atau koper dengan isian yang baru itu, teman-teman. Jadi ya sekilas analoginya seperti itu ya. Mudah-mudahan kebayang ya, teman-temannya. Oktober ini sebagai jembatan itu tadi, teman-teman. Seperti yang ini aku sempat share juga ya secara sekilas di grup announcement kemarin kalau nggak salah. Ini bisa dibilang adalah masa transisi energi. Jadi teman-teman bisa aja ngerasa nggak tenang atau gelisah gitu ya. Ini karena memang ya bisa dibilang energi lama nih udah nggak cocok lagi. Tapi energi barunya belum benar-benar stabil. Atau bisa juga ngerasa anxious gitu atau cemas. Ini karena kita ngerasa seakan-akan udah perlu ngelangkah, tapi pijakan kaki kita tuh belum kuat. Atau juga mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang something is a bit off, nggak biasa dan segala macam, atau bahkan ngerasa kosong. Ini karena identitas lama yang dulu ngasih rasa aman ke kita itu lagi dilepaskan teman-teman dan yang baru, identitas barunya gitu ya itu belum terbentuk sepenuhnya. Rasa hampa atau kosong ini sangat mirip dengan yang biasa disebut the void. Dan ini bukan artinya kosong dalam arti negatif ya, teman-teman ya. Bisa dibilang ini adalah space atau ruang hening di antara ending dan new beginning. Dan ini juga bisa menimbulkan rasa nggak nyaman, teman-teman. Karena ego kita itu sukanya kan dengan sesuatu yang pasti gitu ya. Sementara si the void ini justru membuat kita atau bahkan memaksa kita untuk stay dalam ketidakpastian. Nah, di ruang hening atau the void ini, kalau kita bisa ngejalaninnya dengan baik dan sadar, teman-teman, kita tuh malah bisa jadi dapat clarity. Dan ini akan jadi contributing factor yang besar dalam proses penyelarasan diri. Ini yang aku maksud di group announcements itu, teman-teman. Ini adalah momen di mana energinya lagi bekerja untuk membuat kita menata ulang hidup. Jadi mungkin bisa aku simpulkan sampai sini bahwa integrasi adalah di mana kita mengumpulkan dan menyatukan apapun yang didapatkan sebelumnya, mendapatkan kejelasan, melangkah ke depan dengan lebih sadar, memperkuat identitas baru, lalu memulai siklus baru dengan intensi yang lebih jelas. Contohnya gini,
Misalnya teman-teman ada yang pelajarannya terkait boundaries. Nah, identitas barunya adalah menjadi aman dan nyaman untuk menarik batasan sehat. Dan siklus barunya adalah mulai berani untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan batasan-batasan tersebut. Singkatnya, teman-teman, setelah melewati moments of revelation dan juga rilis, kita menyatukan kepingan diri yang selama ini tercecer gitu ya. Dan akhirnya kita melangkah maju dengan keutuhan dari semua kepingan diri. Dan alignment atau penyelarasan itu adalah langkah berikutnya, teman-teman. Ini adalah penyelarasan antara siapa diri kita sekarang dengan intensi, visi, dan juga arah hidup yang lebih baik. Intinya, menyelaraskan hasil integrasi dengan energi yang lebih fresh atau lebih terolah dengan tujuan jiwa dan juga arah hidup yang lebih otentik. Alignment ini adalah penyelarasan di 3 aspek ya, teman-teman. Pertama, itu adalah internal alignment. Ini adalah di mana pikiran, emosi, dan juga tubuh terasa sinkron. Nggak ada internal battle gitu ya antara aku ingin itu dan aku harus ini. Contohnya gini, selama ini susah bilang tidak gitu, dan cenderung iya aja gitu ke semua orang. Nah, setelah berproses dan akhirnya selaras, jadinya bisa berani untuk bilang tidak dengan nyaman dan sadar. Yang kedua adalah spiritual alignment. Ini adalah di mana koneksi kita dengan jiwa dan juga guidance jadi lebih jernih, teman-teman. Ibarat radio, udah bisa tune in ke gelombang yang pas dan jadinya lebih mudah untuk menerima pesan dari dalam diri. Ini contohnya gini, kita jadi lebih peka terhadap intuisi, mimpi tuh bisa lebih jelas, kita bisa dapat pesannya dengan lebih clear gitu ya. Atau kayak tiba-tiba dapat suatu apa ya, aha moment gitu kayak ada suatu pencerahan, suatu kejelasan untuk ide atau arah baru. Khusus untuk spiritual alignment, kalau nggak salah ini kan waktu Ten Portal tahun lalu itu kan pertama kali launch, workbook-nya ya. Teman-teman kalau yang punya, coba di kalau ada dorongannya, kalau terasa dibutuhkan, coba mulai dikerjain lagi gitu teman-teman. At least mulai dibuka-buka lagi deh. Kalau memang udah lama banget nggak dipakai. Dicek gitu apakah kondisi atau situasi energi dirimu sekarang dibanding waktu terakhir itu diisi, itu ada perubahannya seperti apa. Itu bisa jadi bahan untuk reflection kan. Dan juga ini aku kok juga tiba-tiba ingat, ini mungkin bisa jadi momen untukmu memulai lagi workbook itu. Workbook itu ini aku dapat beberapa cerita dari cukup banyak teman-teman, di mana memang kalau misalnya dipakai beneran gitu ya, beneran as in mau jujur gitu ngejawabnya, mau sungguh-sungguh dalam apa ya, menggali diri, itu benar-benar bisa dapat banyak hal, teman-teman, dan memang bisa ngebantu untuk, eee, ya menata diri itu sehingga akhirnya ke depannya juga bisa jadi lebih enak, lebih flowing gitu, teman-teman. Yang ketiga adalah life alignment. Ini adalah di mana keputusan dan tindakan kita lebih selaras dengan nilai dan intensi, teman-teman. Sehingga akhirnya kita tuh bisa lebih mengalir gitu, karena nggak lagi memaksakan atau membohongi diri sendiri. Contohnya gini, melepaskan pekerjaan atau proyek yang ya bisa dibilang too draining gitu ya. Lalu dalam waktu yang relatif singkat, muncul suatu peluang baru yang lebih sesuai dengan passion dan kemampuan kita. Jadi teman-teman, kalau digabung, integrasi adalah menyatukan semua kepingan diri sehingga menjadi lebih utuh, dan alignment adalah membawa keutuhan itu selaras dengan tujuan jiwa, di mana hidup bisa jadi lebih sinkron atau lebih on track. Sebelum ke energi Tenten Portal, aku mau share sesuatu ya, teman-teman yang emang tiba-tiba bunyi gitu, yaitu tentang Reiki Attunement. Teman-teman yang di pelatihan Reiki dan yang udah siap untuk menerima attunement bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang kayak cipratan gitu energi bulan ini juga dan bisa terasa lebih kuat energinya. Jadi teman-teman bisa aja mendapatkan clarity yang lebih kuat, jadi kayak bisa lihat dengan lebih jelas gitu ya apa yang perlu dilepasin atau yang perlu dijalani. Atau bisa juga yang namanya sinkronitas tuh jadi lebih meningkat gitu atau lebih sering. Dan ya bisa aja juga tanda-tanda dari semesta tuh kayak datang lebih cepat.
Tapi walau bagaimanapun teman-teman, aku minta juga supaya jadinya nggak memburu-buru proses belajarnya ya untuk ngejar momentum energi Oktober ini. Lebih baik dijalankan pelatihannya sesuai pace dan kenyamanan masing-masing. Efek atau dampak energi Oktober ini juga bisa dirasakan kalau teman-teman menerima atau punya dorongan untuk menerima attunement booster. Di mana teman-teman bisa merasa jalur reikinya nih jadi lebih stabil, lebih clear, dan juga grounded. Dan selain itu teman-teman, attunement booster di bulan ini juga bisa menghadirkan clarity yang lebih dalam. Sehingga akhirnya bisa membuatmu lebih paham untuk menggunakan Reiki dalam kehidupan nyata, bukan sekedar teknik aja. Dan ini actually adalah salah satu materi di pelatihan Reiki level 2 teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendalami terkait ini, itu tadi ya, mmm, menggunakan Reiki dalam kehidupan nyata bukan sekedar teknik atau metode, aku sarankan lebih baik join level 2 trainingnya instead of hanya mengambil booster aja. Karena dasarnya di situ teman-teman. Ini khususnya memang yang belum ya, yang belum ikut, training level 2 di aku. Booster ini akan lebih cocok, again kaitannya dengan, menggunakan Reiki dalam kehidupan nyata, akan lebih cocok untuk teman-teman yang memang udah stabil dalam menggunakan Reiki sehari-hari, di mana nggak hanya secara teknik aja, again, dan nggak hanya di sesi formal aja, dan ingin memperdalamnya lagi. Jadi again udah ada fondasinya dulu ya teman-teman ya. Bukan berarti nggak bisa ambil attunement booster, bisa, tapi mungkin khususnya kalau kita bicara konteks untuk penerapan atau penggunaan Reiki sehari-hari, ya mungkin belum langsung ke situ kalau memang belum ada fondasinya, tapi tentunya bisa bermanfaat sebagaimana halnya manfaat attunement booster pada umumnya, gitu. Oh ya, attunement booster ini hanya bisa diambil oleh, teman-teman yang memang sudah praktisi Reiki level 1, 2, atau 3. Selanjutnya, nah ini tentang energi Tenten Portal ya, teman-teman. Secara temanya, tema besarnya memang tetap sama seperti Oktober ini, yaitu integrasi dan penyelarasan. Cuma bedanya adalah di Tenten Portal ini nanti energinya terasa lebih kuat atau lebih besar, kayak heightened gitu, teman-teman. Nah, kita bisa memanfaatkan portal ini sebagai momentum untuk kita bisa melakukan integrasi dan penyelarasan itu juga dengan lebih kuat juga, teman-teman. Jadi bisa dibilang Tenten Portal ini kayak ngasih akselerasi yang benar-benar bisa membuat kita untuk, ngelurusin jalan, melepaskan residu-residu energi atau noise gitu ya, dan juga memperkuat dan mengaktifkan intensi baru kita dengan lebih jelas. Dan Tenten Portal ini teman-teman memperkuat energi riset di September, khususnya di New Moon September kalau nggak salah aku, share di situ. Bisa disimak di videonya ya teman-teman ya, nanti aku, share link-nya di description. Sesi Reiki Tenten Portal nanti di tanggal 10 Oktober jam 9 malam WIB. Silakan chat aku untuk pendaftarannya ya, teman-teman. Satu hal lagi, teman-teman, tadi aku sempat mention ya bahwa Oktober ini adalah waktunya kita untuk ngecek diri kita sendiri. Salah satu yang perlu dicek adalah hal apa aja yang masih membatasi kita saat ini. Misalnya, apakah masih ada limiting beliefs tertentu atau suatu emosi atau isu yang terasa challenging untuk diurai dan lain-lain. Kalau teman-teman butuh Reiki untuk mendukung prosesmu, silakan join sesiku di tanggal 2 Oktober ya, teman-teman. Itu adalah Reiki for Self-Limitation, Insights from the Akashic Records. Reiki bisa membantu untuk melancarkan energi dan juga memberimu space yang aman dan nyaman saat menyadari dan melepaskan sesuatu. Dan Akashic Records bisa membantu kita untuk mendapatkan kejelasan terkait root cause dari self-limitation yang ada. Ya tentunya ini dengan seizin Tuhan ya teman-teman. Apa yang bisa diakses nanti akan tergantung dengan kesiapan dan willingness kita untuk menerimanya. Penjelasannya udah aku share di Instagram LTA, teman-teman, linknya ada di description ya, bisa dibaca di situ. Insights atau arahan yang teman-teman dapatkan dari sesi ini itu bisa dibawa atau dilanjutkan di sesi Reiki for Ten Portal ya, teman-teman. Another thing adalah tadi aku sempat mention bahwa Oktober ini waktunya kita ngepak koper itu tadi kan ya. Nah, yang dipak ini juga bisa termasuk hal-hal yang ingin kita manifestasikan, teman-teman. Di energi update terakhir yang New Moon September kalau nggak salah aku mention juga tentang
Being clear with what you want and what you need. Jadi dari yang muncul di September itu atau mungkin ada tambahannya lagi, itu bisa dimasukin ke koper itu tadi ya, teman-teman ya. Aku nggak bisa bilang bahwa semuanya pasti terwujud gitu ya, atau pasti terjadi. Dan kalaupun iya, ya bisa juga nggak instan gitu, teman-teman. It's the intention that matters. Juga energi dan vibrasi di balik hal-hal yang ingin kita manifestasikan itu. Is it coming from the feeling of lack? Atau dari rasa penuh di dalam diri? For some of you, hal-hal tersebut sepertinya bisa terwujud di November. Maybe not fully, as in mungkin terwujudnya nggak sekaligus gitu ya, tapi November can be the start. Dan dalam menuju terwujudnya itu, teman-teman, in many cases itu perlu persiapan dulu. Persiapan di dalam diri kita untuk menerimanya, dan ini juga termasuk rilis. Lepasin semua yang udah nggak selaras dan dirasa berat. Ini bisa dilakuin dengan berbagai macam cara ya, teman-teman ya. Bisa waktu meditasi, bisa lewat visualisasi, bisa tulis di kertas, terus kertasnya dirobek, dibuang, nggak usah dibakar kalau takut heboh gitu ya. Kalau aku sih nggak pernah ngebakar, aku buang aja. Dan lain-lain. Tapi yang penting kalau buat aku ini bukan caranya. Karena semua cara itu hanyalah tools atau jembatan, tapi yang paling penting adalah ketulusan niat kita. Aku mau cerita sesuatu, teman-teman. Mungkin sekilas aja ya, biar kayak dapat gambarannya gitu. Mungkin teman-teman ada yang perlu. Minggu lalu tuh aku ngerasa kayak perlu banget gitu ngerilis beberapa hal. Jadi, suatu sore pas aku buang sampah ke luar rumah gitu, waktu aku mau masukin kantong sampahnya ke trash bin yang di luar itu, aku, niatin dalam hati untuk juga sekalian ngebuang sampah di dalam diriku. Jadi kayak waktu nyemplungin tuh aku rilis semua energi yang udah nggak kumpulin masuk ke trash bin ini, aku ngoceh aja gitu sendiri dalam hati gitu ya, nggak benar-benar out loud gitu. Nah udah aku masukin, aku tutup trash bin-nya, aku bilang dalam hati, "Oke Tuhan sekarang terserah Tuhan, aku ikut mau dibawa Tuhan kemana gitu ya. Ya udah aku masuk rumah ngapa-ngapain, nah abis itu sekitar maghrib aku yin yoga. Di situ aku rilis lagi, di setiap pose aku ucapin apa yang mau aku rilis dan aku ucapin beberapa afirmasi juga dan ini nggak direncanain teman-teman. Maksudnya aku nggak pakai catatan atau apalah gitu ya yang kayak, "Oh di pose ini nanti aku mau baca ini," gitu, nggak. Semuanya ngalir aja. Aku juga nggak tahu kok tiba-tiba bisa ngalirnya itu gitu ya. Nah abis yin yoga badanku tuh kerasa enak banget gitu, kayak kayak jauh lebih ringan. Nah, malamnya aku teleponan sama seorang teman gitu ya. Udah lama banget aku nggak ngobrol panjang sama dia. Tiba-tiba kita bisa janjian untuk nelpon. Udah nelpon ngomong panjang lebar, ngalor ngidul kemana-mana. Tiba-tiba dia nawarin untuk ngasih aku dua hal yang memang lagi aku butuhin banget saat itu. Aku kaget, aku nggak nyangka banget gitu. Segitu mudahnya Tuhan bekerja melalui temanku ini. Padahal tuh nelpon bener-bener nggak ada niat ke sana, nelpon tuh emang bener-bener, aku perlu curhat, aku pengen cerita ke dia tentang sesuatu gitu dan ya udah lega, udah curhat segala macam, ya tiba-tiba malah dapet surprise gitu ya, dapet, aku tuh sampai cerita ke Mas Adi Prayuda, kata Mas Adi ya itu namanya rezeki yang, tak terduga gitu ya. Ya my point is I'm a living proof bahwa melepaskan itu benar-benar create space for something else to come into our lives, teman-teman. Dan ini bukan pertama kalinya. Jujur li, banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Tapi kejadian minggu lalu itu kayak reminder lagi sih, memang bahwa ya Tuhan itu selalu bekerja sesuai caranya dan sesuai waktunya. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku share di energi update kali ini. Again kalau perlu ikut untuk sesi-sesi Reiki yang tanggal 2 yang, Reiki for Self Limitation dan juga Ten Portal silakan chat aku untuk energi booster atau level, 2 or 1 training, silakan chat aku juga. Terima kasih teman-teman.